Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada pagi hari ini mata pelajaran matematika. Kita masih pada bab 1 pecahan. Sebelumnya, bagaimana keadaan kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Materi hari ini adalah menaksir hasil operasi hitung pecahan. Yang pertama, menaksir hasil penjumlahan. Yang kedua, menaksir hasil pengurangan. Dan yang ketiga, menaksir hasil perkalian. Menaksir hasil penjumlahan. Untuk menaksir operasi hitung bilangan pada pecahan, kita masih menggunakan aturan pembulatan. Untuk aturan pembulatannya bisa dilihat lagi pada video pembelajaran matematika minggu yang lalu. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa melihat video yang ada di bawah ini. Mari kita lihat videonya. Cara menaksir hasil penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah bagian pertama untuk pecahan campuran dan pecahan biasa. Nanti akan ada bagian kedua, yaitu menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk menaksir hasil penjumlahan pecahan, khusus untuk pecahan campuran dan pecahan biasa. Langsung ke soal pertama. Soal pertama kita ambil misalkan 2, 3/7 ditambah 5/6 sama dengan. Nah, kita diminta untuk menaksir berapakah hasil penjumlahan ini. Caranya, kita harus membulatkan pecahan ini. Kedua pecahan ini harus kita bulatkan. Nah, caranya 2, 3/7 ini kita bulatkan menjadi, nah sebelumnya sudah ada cara membulatkan. Yang belum paham boleh cek videonya melalui link yang sudah kita taruh di deskripsi. Caranya begini, 3 kita kalikan dengan 2, kita peroleh 3 kali 2, 6. Besar di atas atau di bawah? Besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah menandakan pecahan ini 3/7 ini kecil dari setengah atau kecil dari 1/2, maka dia pindah ke depan jadi 0. Maka 0 ditambah 2, 2. Jadi dia dibulatkan jadi 2 karena, tulis saja sini, karena 3/7 kecil dari setengah. Oke, kemudian yang ini lagi 5/6. 5/6 kita bulatkan menjadi, kita cek 5/6 ini besar atau kecil dari setengah. Ini 5 kita kalikan dengan 2. 5 kali 2, 10. 10 besar atau kecil dari 6? Besar dari 6 ya. Kalau besar dari 6 menandakan dia besar dari 1/2. Jadi kalau 1/2 kita bulatkan jadi 1. Maka ini 5/6 dibulatkan menjadi 1 karena, tulis saja, karena 5/6 besar dari 1/2. Kemudian kita tulis di sini taksiran. Taksiran sama dengan, kita tambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, kita tuliskan di bawah, jadi 2, 3/7 ditambah 5/6 kira-kira, kita tulis saja, kira-kira
3. Bisa ya? Oke, kalau masih ragu kita lanjut ke contoh nomor 2. Di sini saja. Contoh nomor 2, misalkan 3, 4 per 5 ditambah 1 per 6. Nah, seperti tadi ya, kita kasih garis saja. Caranya kita bulatkan kedua pecahan ini. Kita ambil yang 3, 4 per 5 dulu. 3, 4 per 5. Kita bulatkan menjadi, kita cek yang 4 per 5. 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8. Mana besar 8 dengan 5? Besar yang di atas ya. Kalau besar yang di atas, maka menandakan 4 per 5 ini besar dari 1 per 2. Kalau besar dari 1 per 2, maka dibulatkan jadi 1. Sekarang kita tambahkan 1 tambah 3, 4. Nah, di sini karena 4 per 5 besar dari 1 per 2. Oke, kemudian yang 1 per 6. 1 per 6 dibulatkan menjadi, kita cek, 1 kali 2 sama dengan 2. Mana besar 2 dengan 6? Besar 6 ya. Kalau besar yang di bawah, ini menandakan kalau pecahan ini kecil dari 1 per 2, maka dia dibulatkan jadi 0. Oke, di sini menjadi 0. Karena 1 per 6 kecil dari 1 per 2. Kalau ada angka di depannya 1, berarti 0 tambah 1. Kalau di depannya ada 5, berarti 0 tambah 5. Oke? Sekarang karena tidak ada angka di depannya, maka kita tuliskan langsung jadi 0. Oke? Di bawah kita tulis taksiran. Taksiran sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi, tuliskan, jadi 3, 4 per 5 ditambah 1 per 6 kira-kira 4. Oke? Bisa ya? Oke, tapi kalau masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Yang kedua adalah menaksir hasil pengurangan. Anak-anakku, pada operasi hitung ini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk caranya sama semuanya, hanya operasi hitungnya yang berbeda. Kalau pengurangan berarti kita kurangi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video di bawah ini. Menaksir hasil pengurangan pecahan. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama misalkan 1, 2 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan. Nah, caranya pembilang yang di atas ini kita kalikan dengan 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. Nah, manakah besar, atas atau bawah? Yang di atasnya 4, di bawahnya 3. Tentu besar yang di atas ya. Kalau besar yang di atas, pindah ke depan jadi 1. 1 ditambah 1 kita peroleh 2. Kita kurangkan. Ini juga pembilangnya kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Mana yang besar, atas atau bawah? Besar yang bawah ya. Kalau besar yang di bawah, pindah ke depan jadi 0. Kita jumlahkan 0 ditambah. Di sini tidak ada angka, maka di sini juga 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Sama dengan 2 dikurang 0, kita peroleh 2. Jadi hasil taksirannya 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 misalkan 3, 1 per 5 dikurang 1, 5 per 6 sama dengan.
Seperti tadi, pembilang yang di atas kita kalikan dengan 2. Sama dengan 1 kali 2, 2. Mana besar atas dengan bawah? Atasnya 2, di bawahnya 5. Tentu besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah, pindah ke depan jadi 0. 0 tambah 3, 3. Dikurang. Yang ini pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. 5 kali 2, 10. Perhatikan di atas 10, di bawah 6. Mana besar? Besar atas atau besar di bawah? Tentu besar yang atas ya. Kalau besar yang di atas, pindah ke depan jadi 1. 1 ditambah 1 kita peroleh 2. Sama dengan 3 kita kurangkan dengan 2. Kita peroleh 1. Jadi hasil taksirannya 1. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, misalkan 14, 3 per 20 dikurang 11, 7 per 16 sama dengan. Nah, seperti tadi, pembilangnya yang di atas kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, 6. Perhatikan mana besar yang atas atau yang bawah. Yang atasnya 6, yang bawahnya 20. Tentu besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah, pindah ke depan jadi 0. 0 ditambah 14, 14. Dikurang. Yang ini juga pembilangnya kita kalikan dengan 2. 7 kali 2 kita peroleh 14. Mana besar atas dengan bawah? Atasnya 14, di bawahnya 16. Tentu besar yang bawah. Kalau besar yang bawah, pindah ke depan jadi 0. 0 tambah 11, 11. Sama dengan, kita kurangkan 14 dikurang 11. Kita peroleh 3. Jadi hasil taksirannya 3. Gampang ya? Yang ketiga adalah menaksir hasil perkalian. Masih tetap sama caranya, hanya operasi hitungnya yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video di bawah ini. Menaksir hasil perkalian pecahan. Untuk cara menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan, bisa dilihat link videonya di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan cara menaksir hasil perkalian pecahan. Langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama misalkan 3, 2 per 3 dikali 2, 5 per 14 sama dengan. Caranya sangat mudah. Kita tinggal mengalihkan pembilang yang di atas dengan angka 2. 2 kali 2, 4. Kemudian perhatikan, mana besar yang atas atau yang di bawah. Kalau besar yang atas, pindah ke depan jadi 1. Kalau besar yang di bawah, pindah ke depan jadi 0. Yang atas 4, yang di bawah 3. Tentu besar yang atas. Kalau besar yang atas, pindah ke depan jadi 1. 1 ditambah 3, kita peroleh 4. Dikali. Yang ini juga pembilang yang di atas kita kalikan dengan angka 2. 5 kali 2, 10. Perhatikan mana besar yang atas atau yang di bawah? Tentu besar yang di bawah. Karena yang di bawah 14, sementara yang di atas 10. Kalau besar yang di bawah, maka pindah ke depan jadi 0. 0 ditambah 2, 2. Sama dengan, kita kalikan 4 dikali 2, 8. Jadi hasil taksirannya 8. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, misalkan 3, 1 per 4 dikali
4/5 sama dengan. Seperti tadi, kalikan pembilang yang di atas dengan angka 2. Sama dengan 1 kali 2, 2. Mana yang besar, atas atau bawah? Tentu besar yang di bawah. Karena yang di bawah 4, sementara yang di atas 2. Kalau besar yang di bawah, maka pindah ke depan jadi 0. 0 ditambah 3, 3. Kali. Yang ini juga, pembilang yang di atas kita kalikan dengan 2. 4 kali 2, 8. Mana besar, atas atau bawah? Yang atas 8, yang bawah 5. Tentu besar yang di atas. Kalau besar yang di atas, pindah ke depan jadi 1. 1 ditambah, yang di bawah ini tidak ada. Berarti 1 ditambah 0, kita peroleh 1. Sama dengan. 3 kali 1, kita peroleh 3. Jadi hasil taksirannya 3. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 misalkan 8 2/9 dikali 4 3/4 sama dengan. Seperti tadi, kalikan pembilang yang di atas dengan angka 2. 2 kali 2, 4. Manakah yang besar, atas atau bawah? Tentu besar yang di bawah. Karena yang di bawah 9, sementara yang di atas 4. Kalau besar yang di bawah, maka pindah ke depan jadi 0. 0 ditambah 8, 8. Dikali. Yang ini juga, pembilang yang di atas kita kalikan dengan angka 2. 3 kali 2, 6. Manakah yang besar, atas atau bawah? Yang atas 6, yang di bawah 4. Tentu besar yang di atas. Kalau besar yang di atas, maka pindah ke depan jadi 1. 1 ditambah 4, kita peroleh 5. Sama dengan 8 dikali 5, 40. Jadi hasil taksirannya 40. Sangat mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, tadi kalian sudah belajar bersama-sama menaksir hasil operasi hitung pecahan untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang menaksir hasil operasi hitung bilangan desimal, ya. Nah, untuk operasi hitung bilangan desimal, penaksirannya sama. Jika ada yang berbeda adalah operasi hitungnya. Di bawah ini ada video tentang menaksir hasil operasi hitung bilangan desimal pada penjumlahan. Nanti untuk pengurangan dan perkalian caranya sama. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita ambil misalkan 8,43 ditambah 1,76 sama dengan. Nah, caranya 8,43 kita bulatkan. Oke. Cara membulatkan bilangan desimal. Yang belum paham, kami taruh link videonya di deskripsi. Silakan tonton videonya terlebih dahulu agar mudah dalam menyelesaikan soal menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal. Oke, langsung kita bulatkan yang 8,43. Cara membulatkannya,
kita perhatikan angka sebelah kanan satuan. Yang ini, angka 4. Angka sebelah kanan satuan atau angka sesudah koma. Oke, jika dia 5 atau lebih dari 5, maka dia dibulatkan jadi 1. Tapi kalau kecil dari 5, maka dia dibulatkan jadi 0. Yang 4 ini kecil dari 5, maka dibulatkan ke depan jadi 0. 0 ditambah 8, 8. Tulis di sini 8. Karena, kita tuliskan saja, karena 0,43 kecil dari 0,5 atau kecil dari setengah. Selanjutnya, 1,76. 1,76 dibulatkan menjadi, lihat ini angka sebelah kanan koma atau yang per 10. Angka sebelah kanan koma atau sebelah kanan satuan ini ya, angka 7. 7 besar dari 5. Maka dia dibulatkan ke depan jadi 1. 1 tambah 1 kita peroleh 2. Ini karena 0,76 besar dari 0,5. Oke, kemudian taksiran. Taksiran yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Di sini kita tuliskan, jadi 8,43 ditambah 1,76 kira-kira 10. Oke, bisa ya? Agar lebih paham, kita coba contoh nomor 2. Contoh nomor 2 kita ambil 7,56 ditambah 5,47 sama dengan, seperti tadi, kita bulatkan kedua bilangan desimal ini. 7,56 dibulatkan menjadi, lihat nih angka sebelah kanan koma atau sebelah kanan satuan, itu 5. Dia kalau 5 atau besar dari 5, dia dibulatkan jadi 1. Ini jadi 1, tambahkan ke depan, 1 tambah 7, 8. Karena, kita tuliskan, karena 0,56 lebih besar dari 0,5. Selanjutnya yang 5,47. 5,47 dibulatkan menjadi, perhatikan angka sebelah kanan koma ini, 4. 4 kecil dari 5, maka dia dibulatkan jadi 0. Pindah ke depan jadi 0. 0 tambah 5 tetap 5. Sini karena 0,47 kecil dari 0,5. Jadi, samping aja kita sambung. Taksiran. Taksirannya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian, jadi 7,56 ditambah 5,47 kira-kira 13. Bisa ya? Oke, ini sangat mudah. Tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini yaitu mengerjakan Ayo Berlatih 1.14 halaman 31. Nomor 1, poin A, B, E, dan F.
Nomor 2, poin A, B, E, dan F. Nomor 3, poin A, B, E, dan F. Tugas dikerjakan di buku paket, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Masih tetap seperti minggu yang lalu, jika ada materi matematika pada pagi hari ini yang belum jelas, bisa video call ke Bu Aini atau wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan selalu. Ingat, jangan keluar rumah jika tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.